Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga. Wadimor, tentu sarung kita. Tidak ada saling menyerang, tidak ada saling menjatuhkan. Yang ada adalah saling mendengarkan dan juga menampung pendapat para lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Yang saya sampaikan tadi adalah merupakan gambaran dari debat pamungkas calon presiden yang berlangsung semalam. Di mana kita bisa melihat para calon presiden ini untuk terakhir kalinya dalam debat berupaya untuk bisa meyakinkan pemilih, meyakinkan masyarakat akan visi, misi, ide dan juga gagasannya. Baru informasi tentang sebuah peristiwa meninggalnya seorang anak diduga tenggelam di kolam renang di kawasan Jakarta dan polisi memeriksa seorang artis atau ibu dari korban tersebut. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, diduga akibat mengalami remblong, sebuah truk molen terguling menimpa sebuah mobil angkutan umum di Jalan Raya Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Senin siang. Nah, sebuah truk molen terguling menimpa sebuah mobil angkutan umum hingga melintang di Jalan Raya. Mobil angkutan umum hancur akibat tertimpa badan truk molen. Peristiwa ini diduga akibat rem truk yang tidak berfungsi. Akibat rem tidak berfungsi ini karena adanya kerusakan roda di bagian belakang hingga mengakibatkan rem truk ini blok. Sementara sopir angkutan umum mengatakan truk ini bermuatan berat, berjalan oleng dengan kecepatan tinggi, kemudian langsung terguling dan menimpa mobil angkot. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir truk dibawa ke Polsek Kelapa II untuk dimintai keterangan dan kasus ini dalam penanganan unit laka lantas Polsek Kelapa II. Pesawat Smart Air dengan nomor penerbangan PKSJW tergelincir di Bandara Amingaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat Smart Air jenis Caravan terbang dari Timika dengan tujuan ke Ilaga pada pukul 7.15 waktu Indonesia Timur. Pesawat mengangkut 9 penumpang dan 3 awak. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun 3 penumpang wanita dilaporkan pingsan dan dilarikan ke Rumah Sakit Ilaga. Kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat dengan meminta keterangan dari pihak mekanik dan teknisi. Hujan deras yang terjadi pada Senin siang mengakibatkan sejumlah ruas di ibu kota tergenang air. Ya, salah satunya di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Genangan air setinggi 40 hingga 50 cm terjadi di Jalan Ciledug Raya, perempatan Seskual, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain disebabkan hujan deras yang terjadi di kawasan tersebut, saluran air yang tak mampu menahan banyaknya debit air hujan memperparah genangan tersebut. Meski masih bisa dilalui kendaraan roda 4, puluhan kendaraan roda 2 yang memaksakan kendaraannya untuk melintasi genangan terpaksa mengalami mati mesin. Akibat genangan tersebut, arus lalu lintas Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya mengalami kemacetan. Sementara itu, guna mengurangi genangan tersebut, petugas suku dinas sumber daya alam telah menyediakan 2 mesin pompa air untuk menyedot genangan tersebut. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava sejauh 1,5 km ke arah barat daya. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan atau Geologi atau BPPTKG Yogyakarta masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Merapi pada level 3 atau level siaga. Gunung Merapi ini kembali menunjukkan aktivitas vulkanik cukup tinggi berupa guguran lava maupun kegempaan. Dari pengamatan sejak pukul 00 sampai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, teramati 5 kali guguran lava ke arah barat daya atau Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 1,5 km.
Nah, pada periode tersebut, Gunung Merapi juga mengalami kegempaan guguran 15 kali dan gempa fase banyak atau hybrid 3 kali. Sementara sejak pagi cuaca di Gunung Merapi teramati cerah, berawan, dan mendung. Secara visual, Gunung Merapi tampak jelas hingga berkabut, dan hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau level siaga. Longsor tebing menerjang kawasan Garut, Jawa Barat. Terjangan longsor yang menggulung sebuah tempat penggilingan padi terekam kamera amatir warga sehingga membuat panik masyarakat yang menyaksikan bencana. Inilah rekaman amatir warga saat bencana longsor menerjang kampung sawah Jalan Desa Cipang Ramatan di Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat. Longsoran berupa material lumpur membawa pepohonan bahkan menggulung bangunan penggilingan padi milik warga. Longsor juga merusak jalan lingkungan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi dan Kecamatan Cikajang dengan lebar 15 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memastikan tidak ada korban jiwa ataupun rumah rusak berat akibat longsor ini. Panjang tebing yang longsor diperkirakan 50 meter dan merusak satu bangunan penggilingan padi milik warga dan area pertanian seluas 1 hektar. Meski jauh dari pemukiman, namun terdapat 5 rumah warga yang terancam longsor susulan. Mereka yang terancam untuk sementara diimbau waspada karena cuaca buruk masih menerjang kawasan Garut. Ini kabeh, oi, ini kabeh yang matu, awas maju. Wah, nyer. Berikutnya pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan sanksi peringatan keras kepada para anggota KPU. Mereka dinilai melanggar beberapa pasal dalam peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dan 6 anggotanya, yaitu Yulianto Sudrajat, Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Idam Holik, Muhammad Afifuddin, dan Persadaan Harahap telah melanggar beberapa pasal dalam peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan sanksi peringatan keras kepada para anggota KPU. Dalam pemaparannya, DKPP menjelaskan menilai KPU menyalahi prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut pengadu, KPU harus lebih dahulu mengubah PKPU terkait syarat usia Capres-Cawapres setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana tanggapannya DKPP hari ini? Ya nanti kami tindak lanjuti ya. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar ke Sulawesi Utara. Ya, Anies disambut ribuan simpatisan dan kader partai pendukungnya di Kota Manado dan Kota Mobagu. Selain terus membawa narasi perubahan untuk persatuan, Anies juga kembali menegaskan komitmen yang disampaikannya dalam debat Capres Pamungkas semalam. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan warga dan simpatisan saat tiba di kantor DPW Nasdem Tower Sulawesi Utara. Teriakan Anies Presiden menggema saat ia memasuki kantor DPW Nasdem Sulawesi Utara untuk bertatap muka langsung warga. Dalam orasi politiknya, Anies kembali menegaskan pada debat semalam ia menyampaikan pesan bahwa negeri ini adalah negara yang memberikan rasa cinta kepada rakyatnya, negara yang bisa memberikan rasa belas kasih kepada rakyatnya, negara yang tidak membeda-bedakan rakyatnya, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya. Sebelumnya, Anies juga menggelar kampanye terbuka di lapangan Molino, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Anies berjanji jika terpilih menjadi presiden akan meningkatkan sektor pendidikan hingga kesejahteraan. Di hadapan ribuan warga, Anies kembali membawa narasi berbagai perubahan.
terutama meningkatkan sektor pendidikan serta kesejahteraan sosial yang ada di Kota Mobagu. Bahkan ada umumnya di Bolaang Mongondo Raya. Tidak hanya itu, Capres Anies Baswedan juga menyampaikan akan melakukan perubahan terhadap sektor pertambangan, di mana jika terpilih dirinya akan mempermudah masyarakat untuk mengurus izin pertambangan sehingga tidak ada lagi pertambangan tanpa izin yang ada di wilayah Bolaang Mongondo Raya. Tim TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi diambil oleh negara asing. Ya, sementara itu calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka berpesan kepada para pendukungnya agar tidak membalas kampanye negatif dan fitnah. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di lapangan Schwarz Langowan, Minahasa, Sulawesi Utara. Prabowo mengingatkan warga agar melaksanakan tugas konstitusi dengan menggunakan hak pilih pada 14 Februari mendatang. Prabowo bertekad akan membangun Indonesia menjadi negara yang hebat, maju, dan makmur, dan kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi diambil negara asing. Ambil batu bara kita mau. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hadir dalam kampanye akbar Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Kampanye digelar di lapangan Mini Cikarang, Bekasi, diramaikan ribuan kader Partai Golkar serta sejumlah petinggi Partai Golkar. Kepada para kader, Gibran mengingatkan masa 1 pekan ke depan sangat penting. Para pendukung dihimbau agar menggunakan hak pilih pada Rabu 14 Februari mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Minahasa, Sulawesi Selatan, Suryo Daryono, Rehana Mezia, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi pengolahan sampah dan berdialog dengan ratusan pemulung serta penggiat sampah di Rumah Pemulihan Material Waste for Change, Perumahan Bumi Palavida, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, Ganjar mendengarkan keluh kesah pemulung, para pegiat bank sampah, serta melihat langsung proses pengolahan sampah yang dikelola secara baik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi tempat pengolahan sampah yang sudah berdiri sejak tahun 2015. Ganjar melihat proses pengolahan sampah seperti pengolahan sampah organik dan non-organik rumah tangga dari awal pemilahan sampah, pencacahan, hingga pengolahan sampah plastik. Ia kemudian berdialog dengan ratusan pemulung Bantar Gebang, para pegiat bank sampah, serta relawan 03. Dari diskusi tersebut, Ganjar mendapat banyak masukan, mulai dari dukungan pemerintah terhadap perusahaan swasta yang mengelola sampah, serta perlunya digiatkan kembali proses pemilihan sampah di tingkat rumah tangga sehingga dapat dikumpulkan di bank sampah. Menurut Ganjar, pengolahan sampah seperti yang dilakukan perusahaan Waste for Change ini dapat menjadi contoh baik dan diterapkan di berbagai daerah. Jika pemilihan serta pengolahan sampah diaplikasikan di tiap RW, selain bisa mengatasi permasalahan sampah, juga dapat membuka lapangan kerja baru. Nah, ini contoh yang cukup bagus yang bisa kita tunjukkan kepada publik. Prakteknya sudah terjadi sejak tahun berapa? Kami dari 2015. 2015 mereka sudah mengelola ketika Lui Gajah terjadi, bertemu longsor, terus kemudian ketika Bantar Gebang juga sudah lama sekali terjadi sebuah proses penumpukan yang belum selesai. Saya tantang beliau, bisa nggak diselesaikan? Sangat bisa. Nah, kalau kita bicara ekonomi sirkular, ternyata ini bagus sekali, bisa mereka selesaikan. Plastiknya diolah, tadi dari YDF ya, yang sudah ada off-takernya, terus kemudian kalau kita bicara sampah organiknya bisa jadi maggot ya, bisa mendorong proses ketahanan pangan mulai dari supply chain yang ada. Dalam kunjungan Ganjar ke Rumah Pemulihan Material Waste for Change ini, sekitar 500 peserta hadir dan turut serta berdialog dengan Capres Sari. TV One mengabarkan. Kembali hadir menemani Anda.
Pemirsa, selama menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Debat pamungkas calon Presiden Republik Indonesia diwarnai dengan bahasa isyarat yang disampaikan oleh calon wakil presiden. Ya, pasangan nomor urut 1 mengetuk-ngetuk jam tangan yang dikenakan dan paslon nomor urut 3 mengangkat tangan dengan salam 3 jarinya. Disambut langsung oleh Debat pamungkas calon Presiden Republik Indonesia dengan tema kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi yang digelar semalam di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat diwarnai dengan bahasa isyarat. Calon wakil presiden menunjukkan gestur gerak tubuhnya sebagai cara berkomunikasi masyarakat yang memiliki kelebihan dalam cara berkomunikasi. Selanjutnya, kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Pasangan nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan membuka debat pamungkas calon Presiden Indonesia 2024 dengan bahasa isyarat. Hal ini membuktikan dirinya sangat peduli dengan masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan khusus. Anies melakukan beberapa gerakan, mengetuk-ngetukkan jam tangannya, kemudian gestur memutar kedua tangannya ke depan dan ke belakang. Dalam bahasa isyarat tersebut, Anies ingin menyampaikan waktunya perubahan. Di penghujung statement, Capres nomor urut 1 itu berterima kasih kepada penyelenggara dan petugas yang telah mengawal proses demokrasi pemilu 2024. Ia pun mengharapkan netralitas terus dijaga untuk melindungi dan meningkatkan derajat rakyat dalam melaksanakan adil dan makmur kepada semuanya. Dan kami semua menunggu, mengharapkan semua bekerja dengan netralitas, semua bekerja dengan penghormatan atas proses pemilu yang jujur, adil, dan berwibawa. Dalam kesempatan debat tadi, kami menyampaikan gagasan tentang negara yang hadir untuk melindungi, memerdekakan, meningkatkan derajat rakyat untuk merasakan adil makmur bagi semua. Begitupun juga dengan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh PDIP, P3, Hanura, dan Perindo itu berpenampilan khas dengan jaket versi T-nya, yaitu jaket yang sering digunakan mahasiswa sesuai dengan tema debat pamungkas kemarin malam. Mengawali debat malam itu, Ganjar Mahfud pun menyampaikan salam satset, tastes dengan bahasa isyarat. Jari-jari Ganjar dan Mahfud membentuk huruf S dan T. Tak hanya itu, simbol 3 jari metal pun diangkat ke atas, yang artinya aku sayang kamu. Saya dan Pak Mahfud mendorong kita dengan revolusi cinta katanya. Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu ia menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you, dan itu adalah ini sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama. Dan tentu ini perdebatan terakhir yang saya kira paling penting didengarkan oleh masyarakat. Pasangan nomor urut 3 menutup debat pamungkas semalam sebagai referensi dan edukasi bagaimana calon Presiden Indonesia tahun 2024 menyampaikan pesan, gagasan, serta kepeduliannya kepada bangsa, bukan untuk kelompok atau golongan tertentu, tapi untuk bangsa. Tim TV One mengabarkan. Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Maksud kunjungan Gibran untuk meminta arahan dan juga berdiskusi terkait dengan Pilpres. Terima kasih sudah datang ke sini.
Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2 pagi tadi bertandang ke kediaman mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Gibran disambut hangat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Pertemuan Gibran dengan SBY yang juga didampingi AHY berlangsung tertutup. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah permasalahan global yang kini dialami Indonesia. Tadi kita diskusi, berbincang-bincang tentang Indonesia hari ini, Indonesia ke depan, dihadapkan juga dengan berbagai tantangan global yang kompleks, tidak mudah. Selepas pertemuan, Gibran mengapresiasi SBY yang bersedia turun gunung mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Gibran juga mengaku menerima banyak masukan dan evaluasi dari SBY. Hari ini saya sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, diterima langsung oleh Pak SBY. Kami senang sekali mendapatkan banyak masukan-masukan, evaluasi, dan yang paling penting tadi adalah bagaimana Pak SBY, seorang tokoh, berkenan untuk turun gunung, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah sekitarnya. Ini luar biasa sekali. Pertemuan antara Gibran dan SBY selama kurang lebih 1 jam berlangsung tertutup. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun turut dalam pertemuan tersebut. Sebelumnya sekitar sepekan lalu Presiden Joko Widodo yang juga ayahanda Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan AHY. Keduanya menyempatkan untuk sarapan pagi bersama usai goes pagi di kota Yogyakarta. Dari Jakarta, Celia Alexandra, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyentil peran Bawaslu dalam Pilpres 2024 saat berpidato dalam kampanye akbar Ganjar Mahfud di Stadion GBK Jakarta Sabtu pekan lalu. Ya, Bawaslu pun angkat suara atas pernyataan Mega dan menyebut akan menjadikannya sebagai evaluasi ke depan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyentil kinerja Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dalam pemilu 2024. Pernyataan itu Mega lontarkan saat berpidato di hadapan ribuan pendukung Ganjar Mahfud saat kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu pekan lalu. Megawati menyindir soal potensi kecurangan dan pihak-pihak yang takut kalah dalam Pilpres. Hati-hati kecurangannya lu. Sekarang udah pada pusing lu. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Pakai pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini pengalamannya dibikin kayak gini nih udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini sudah jangan lagi dibikin, nih udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Menanggapi kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan, Bawaslu pun angkat suara. Bawaslu mengapresiasi pernyataan Mega dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Ya mungkinlah kita perlu melakukan koordinasi terkait dengan tugas-tugas ke depan supaya nantinya lebih giat lagi mempublikasikan, menyampaikan informasi ke publik apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, persoalan-persoalan yang ada ini bisa saja menimbulkan perspektif yang lain. Sambil juga kami mengapresiasi yang dilakukan oleh Presiden kelima Indonesia ini sebagai motivasi bagi Bawaslu untuk mengintrospeksi diri, untuk mengevaluasi tugas pengawasan publik yang dilakukan, sambil kita
juga memperkuat tugas-tugas pengawasan, sekaligus juga mewujudkan melalui tugas-tugas penindakan supaya nantinya apa yang dikhawatirkan itu tidak terwujud. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta menangani sengketa proses pemilu. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kami akan jeda sejenak. Setelah itu kami akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana pembahasan termasuk juga sentimen masyarakat melihat debat pamungkas para calon presiden yang berlangsung semalam. Ya, usai jeda, Dialog akan hadir bersama dengan Putri Viola untuk Anda. Menuju ke atas panggung, kita akan dengarkan. Debat pamungkas calon presiden 2024 sudah digelar pada 5 Februari kemarin. Prediksi banyak kalangan debat pamungkas akan berlangsung panas. Namun faktanya debat capres terakhir itu tak panas dan sengit sama sekali. Inginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Rangkaian debat Pilpres 2024 yakni 3 kali capres dan 2 kali debat cawapres telah berakhir. Serangkaian debat antar capres dan cawapres menjadi ruang bagi publik untuk memantapkan pilihannya pada 14 Februari 2024 mendatang. Yang sedang susah untuk orang miskin. Debat capres pamungkas memberi warna tersendiri di media sosial. Sentimen positif dan mendukung maupun sentimen negatif dan mengkritik mewarnai komentar netizen terhadap ketiga capres. Akankah debat pamungkas capres kemarin akan membuat masyarakat semakin mantap menentukan pilihan capres jagoannya? Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang... Sentimen yang muncul di dunia maya akankah berbanding lurus dengan tangkapan survei maupun animo masyarakat saat kampanye? Akankah rangkaian debat capres berimbas secara proporsional terhadap suara pada calon di hari pencoblosan mendatang? Tim TV One mengabarkan. Tidak sepanas debat-debat sebelumnya, tidak ada yang ngegas, cenderung lebih adem dan cenderung main aman. Itu dikatakan oleh masyarakat melihat debat pamungkas calon presiden yang berlangsung Minggu malam atau semalam. Tidak terdengar memang atau tidak kita lihat satu sama lain saling menyudutkan atau saling menjatuhkan. Yang ada antara para rival ini saling mendengarkan dan juga bahkan menampung pendapat satu sama lain. Apakah kemudian performa yang ditunjukkan oleh para calon presiden ini bisa membantu, bisa membuat masyarakat semakin mantap untuk bisa menentukan pilihannya? Lalu apa kata masyarakat ataupun juga netizen di media sosial? Sentimen positif, sentimen negatif ini biasanya selalu kita temui. Bagaimana pendapat masyarakat, bagaimana cara masyarakat melihat dan juga menilai penampilan dari para calon presiden. Kita akan dengarkan penjelasan dari para narasumber dan juga pandangan juru bicara dari masing-masing calon presiden. Sudah hadir di samping saya, nanti akan menjelaskan data-data bagaimana pergerakan komentar yang diberikan oleh netizen. Beliau merupakan Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Mbak Rustika Herlambang. Selamat malam Mbak Rustika. Selamat malam, Mbak. Baik, dan seperti yang sudah sempat saya sampaikan, nanti para juru bicara dari masing-masing paslon juga akan memberikan pandangannya mengenai hal ini. Yang sudah bersama saya di studio adalah Bang Michael Sianipar yang merupakan juru bicara dari pasangan nomor 3 yaitu Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud MD. Selamat malam Bang Michael. Ya, selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Bang Michael sudah hadir juga tapi secara daring akan memberikan pandangannya juga. Yang pertama saya perkenalkan merupakan juru bicara dari pasangan nomor 01 pasangan Amin yaitu Bang Bestari Barus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Selamat malam. Baik. Dan juga sudah bersama kita secara daring yang merupakan ini perwakilan juga juru bicara dari tim TKN dari pasangan nomor 02 Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Daniel. Waalaikumsalam Mbak Putri dan Bapak Ibu sekalian di studio. Baik, kita ke Bang Bestari dulu. Bang, kalau biasanya kan pada debat-debat sebelumnya, mulai dari awal kesempatan pertama saat menyampaikan visi misi, Pak Anies ini sudah langsung ngegas, sudah punya data, angka untuk bisa menyerang para rival. Kemana semalam semua itu Bang? Kok sepertinya Pak Anies cukup adem ayem?
Saya kira pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Pak Anies pada debat pertama telah menyampaikan dan berposisi sebagai seorang negarawan. Pada posisi yang kedua, yang terakhir adalah Pak Anies tidak perlu lagi kemudian. Dia kan sudah memperlihatkan bahwa saya juga bisa garang loh dalam berdiplomasi. Nah, yang terakhir ini lebih banyak Pak Anies memang berposisi mengupas substansi-substansi dan terlihat pada debat kemarin itu beberapa kali Pak Anies memperbaiki atau menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan begitu juga mungkin pada saat kemarin itu kelihatan Pak Prabowo seperti kurang fit karena beliau beberapa kali justru ada pertanyaan justru tidak substansi dalam menjawabnya gitu, sehingga harus diklarifikasi. Pak Anies sudah pada posisi yang tepat pada debat kemarin, berdiri sebagai orang yang menguasai persoalan-persoalan dan menyampaikan substansi yang dipahami oleh masyarakat, sehingga kita berharap bahwa hasil dari perdebatan debat kelima kemarin betul-betul menambah wawasan masyarakat dan semakin memantapkan masyarakat di dalam memilih Pak Anies Baswedan nanti pada tanggal 14 Februari. Saya kira itu sebagai pembuka. Baik, soal menurunkan tensi nih Bang Dhanil, sepertinya Pak Prabowo juga menurunkan tensinya. Tidak seemosi pada debat-debat sebelumnya, bahkan juga mendengarkan, bahkan menerima juga. Kalau saya memang menjadi presiden akan melakukan hal yang sama seperti Pak Anies, bahkan sempat menyampaikan hal seperti itu. Tapi kalau tadi catatan Bang Bestari ini kan Pak Prabowo dinilai tidak fit. Apakah memang seperti itu kondisinya, Bang Dhanil? Mbak Putri, Pak Prabowo selama ini tampil dengan satu kata yang sering saya gunakan, otentik. Beliau tampil otentik, artinya beliau kalau kemudian diserang begitu, di satu sisi kadang-kadang bereaksi sebagaimana mestinya, di sisi lain kadang-kadang beliau tidak membalas serangan-serangan tersebut. Nah, kemarin Pak Prabowo tampil secara otentik sebagaimana mestinya, karena serangan-serangan terhadap beliau itu tidak masif dilakukan gitu, walaupun tetap seperti biasa ada serangan-serangan jab-jab ringan gitu ya yang disampaikan. Jadi Pak Prabowo tetap otentik, dan kalau Anda perhatikan penampilan Pak Prabowo dari awal sampai akhir itu fokus pada eksplorasi ide dan gagasan beliau dan rencana besar dan serta paradigma yang akan beliau bawa ketika Pak Prabowo memimpin Indonesia sebagai presiden. Nah, dalam konteks itu kami bisa ambil kesimpulan bahwasannya Pak Prabowo ya posisinya sebagai negarawan, posisinya berusaha mempersatukan, berusaha mengayomi semua pihak. Bagi Pak Prabowo tidak ada yang lebih penting bagi Indonesia pada saat ini selain membangun keguyuban, membangun persatuan, dan memastikan seluruh rakyat Indonesia itu tetap bersatu, tetap bisa bareng-bareng menuju Indonesia emas di 2045 nanti, dan billion step untuk menuju 2045 itu sudah dimulai sejak pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Nah, Pak Prabowo ingin melanjutkan warisan-warisan kepemimpinan itu mulai dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi. Jadi beliau komitmennya ada pada upaya meneruskan dan menyempurnakan pembangunan Indonesia. Oke, kalau Bang Dhanil bilang masih ada sih jab-jab kecil yang diarahkan kepada Pak Prabowo. Nah, jab-jab kecil itu salah satunya datangnya dari Pak Ganjar. Tapi memang jauh berbeda dibandingkan debat-debat sebelumnya. Memang didesain seperti itu cara komunikasinya, bagaimana nanti performance-nya atau seperti apa sih Bang Michael? Kok tidak sepedas yang sebelum-sebelumnya? Sebenarnya sih kalau pertanyaan pedas itu harusnya ditanyakan ke Pak Anies ya. Karena kan yang ekspektasi paling besar itu datangnya dari Pak Anies sebenarnya. Kalau saya justru melihat Pak Ganjar itu konsisten. Dari debat ke debat itu menunjukkan kepercayaan diri dan kapan perlu menyerang, mengkritisi program lawan dilakukan tanpa berlebihan.
Jadi takarannya sebenarnya paling pas. Coba kalau kita lihat debat kemarin. Ada serangannya juga. Ya, Tadi betul. disebutnya kan jab-jab ringan ya. Betul. Artinya apa? Artinya Pak Ganjar ini di posisi yang siap adu argumentasi. Dan beberapa kesempatan itu kan terjadi. Dengan Pak Prabowo misalkan soal internet gratis, lawan program makan siang gratis, itu kan sampai dijelaskan logikanya kenapa penting sekali internet gratis. Jadi dari sisi itu kalau kami melihat Pak Ganjar ini datang dengan kepercayaan diri. Pak Ganjar menguasai isu-isunya, bisa dijelaskan dengan baik. Dan acara semalam juga kalau saya lihat yang paling sering menyebutkan program-program unggulan dari pasangan cawapresnya itu adalah dari 03. Di mana kita menyebutkan juga ada program satu sarjana dari satu keluarga miskin, program layanan kesehatan juga satu vaskes di setiap desa dengan satu nakes. Itu berhasil dijelaskan dan relevansi itu masuk ke dalam topik-topik debat, termasuk yang tadi internet gratis. Jadi saya rasa memang takarannya udah pas. Jadi kalau ada yang bilang ekspektasinya lebih panas, lebih ganas, mungkin karena dibandingkan dengan debat sebelumnya di mana sebenarnya yang sangat agresif kan Pak Anies. Tapi karena peran itu kemarin hilang, jadi seolah kurang panas. Tapi kalau dari kami melihat Pak Ganjar sebenarnya konsisten. Yang paling penting adalah konsistensi. Di mana kita menunjukkan kepercayaan diri dan pemahaman terhadap permasalahan. Dan satu hal juga yang saya rasa perlu digarisbawahi adalah Pak Ganjar selalu menekankan rakyat. Saya rasa kata rakyat paling sering disebutkan oleh Pak Ganjar. Kenapa? Karena ini adalah hasil kulminasi dari bukan cuma 10 tahun sebagai Gubernur Jawa Tengah ya, tapi keliling selama masa kampanye ini. Setiap kali Pak Ganjar turun itu juga kita ada satu kegiatan di mana kita minta masyarakat untuk menuliskan di pundaknya Pak Ganjar ini ada harapan apa aja. Jadi di baju seragamnya itu. Dan satu hal yang paling sering dituliskan adalah masyarakat minta agar jangan lupakan rakyat. Makanya di kalimat pembuka, di pidato pembukanya Pak Ganjar sebutkan apa? Tuanku ya rakyat. Jabatan ini hanya mandat. Jadi saya rasa itu pesan utama yang mau disampaikan juga, bahwa terlepas dari semua program-program ini, bahwa Pak Ganjar menyampaikan saya lah yang paling dekat dengan masyarakat, saya menunjukkan gitu, dengan apa yang saya lakukan selama ini, rekam jejak yang saya bangun, saya paling memahami masyarakat. Gitu. Itu diambil dari contoh-contoh yang disampaikan. Baik. Pak Rustika, drama-dramanya ini kan tidak pada seperti debat-debat sebelumnya begitu kan, bahkan juga banyak masyarakat yang memberikan kesan, wah pada main aman nih. Nah, melihat hal seperti itu, apakah kemudian komentar dari masyarakat, para netizen ini tidak seramai biasanya atau sebenarnya sama-sama aja? Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal ramai, justru debat kelima itu justru paling ramai dibandingkan dengan debat-debat sebelumnya. Ini pada saat acara debatnya ya. Jadi kalau seluruh pembicaraan debat itu sampai tadi siang jam 12, dari kemarin jam 6 sore, itu sudah ada 526.000 postingan. Kemudian engagementnya 3,84 juta. Artinya sangat besar sekali, dan jumlah netizennya atau akunnya itu ada 138.567 akun. Dan ini menunjukkan bahwa netizen itu betul-betul fokus untuk melihat debat tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa netizen itu semua menunggu debat tersebut gitu? Karena di awal menjelang debat itu sudah ada prolognya. Prolog yang sangat panas sekali di antara terutama kubu 1 dan kubu 2 mempersiapkan debat terakhir. Jadi mereka sudah sangat antusias untuk menyampaikan, wah debat kelima ini adalah debat paling panas. Ini adalah debat pamungkas. Kita harus betul-betul menyampaikan, dan dukungan dari ketiga kubu itu luar biasa di media sosial gitu. Tetapi gitu kan, netizen boleh berharap capres lah yang menentukan. Nah, ternyata situasi di dalam debat itu mengecewakan netizen ternyata. Betul. Jadi pada awal-awal debat itu terlihat bahwa ternyata netizen itu menyampaikan elemen emosi yang surprise, loh kok debatnya anteng ya gitu. Kecewa dong masyarakat ternyata. Gitu. Baik, Mbak Rustika, mohon maaf, saya harus tahan sampai di situ. Nanti kita akan elaborasi lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana data yang dimiliki oleh Mbak Rustika. Sudah sempat kita sampaikan di layar belakang ini seperti ini perbincangan tema debat. Tapi nanti setelah jeda akan kita lanjutkan. Termasuk Mbak Rustika ternyata kalau mengamati komentar para netizen banyak yang kecewa dengan debat yang cenderung adem ayem. Sesaat lagi.
Baik pemirsa, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Mbak Rustika tadi sudah mengungkapkan sebelum jeda bagaimana pandangan masyarakat, pendapat masyarakat setelah melihat debat Capres yang berlangsung semalam, yang merupakan debat kelima sekaligus juga debat penutup, debat terakhir, debat pamungkas. Masyarakat banyak yang kecewa karena memang dinilai adem ayem, tidak seperti debat-debat sebelumnya. Tapi mungkin sebelum kita berangkat ke angka, ke data Mbak Rustika, ini kemudian data yang Mbak Rustika mengambil dari platform media sosial yang mana? Jadi kami mengambil dari 5 platform media sosial, yakni Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook. Oke, baik. Ya, jadi kami sengaja untuk mengambil 5 platform ini karena masyarakat di Indonesia itu kan sangat beragam. Facebook misalnya dia adalah salah satu platform dengan pengguna terbesar di Indonesia. Kemudian Instagram salah satu yang paling disukai juga kedua, dan juga TikTok, karena TikTok itu walaupun dia hanya digunakan oleh 106 juta netizen Indonesia, tapi dari sisi jumlah durasi penggunaan itu TikTok paling besar. Dan bahkan ketika orang udah suka TikTok, itu menurut riset itu mengatakan bahwa dia jadi males nonton TV, dia lebih suka lihat di TikTok apa yang terjadi gitu. Dan ini sebenarnya ada satu sisi positif dan ada satu sisi negatif. Karena apa? Media sosial itu kan dia punya agenda ya. Dia suka mengambil kalimat-kalimat yang quotable, yang menguntungkan, yang kemudian diposting di media sosialnya dia. Yang belum tentu itu benar. Gitu. Jadi kayak misalnya ada beberapa engagement yang menyatakan bahwa Ganjar tidak setuju terkait sama program makan siang gratis, dipotongnya sampai segitu. Padahal konteksnya bukan seperti itu. Nah, itulah ada beberapa situasi yang terjadi di media sosial. Dan di setiap media sosial itu memiliki karakter dan sifat dan narasi yang berbeda-beda. Sesuai dengan penggunanya pun beragam juga ya. Betul. Baik Mbak Rustika, kalau Mbak Rustika katakan masyarakat ternyata banyak yang kecewa melihat debat semalam. Nah ini kita punya data mengenai isu terbesar. Apa kaitannya hal yang Mbak Rustika temukan dengan isu terbesar ini? Jadi kalau tentang kekecewaan itu, saking besarnya itu menjadi salah satu isu yang dibicarakan terbesar keempat. Dari seluruh percakapan di debat dari kemarin sampai hari ini jam 12 siang gitu. Nah kemudian di situ tuh kenapa kecewa, karena ya tidak sesuai ekspektasi itu gitu kan gitu. Dan memang yang paling banyak ditujukan adalah kepada Anies, karena Anies diharapkan ngegas dari segmen 1 sampai segmen terakhir. Apalagi belakangan ini netizen itu mengangkat bahwa Pak Prabowo itu sudah beberapa kali menyatakan gitu loh, ini kita mau diberi nilai berapa. Jadi isu debat ketiga itu dimunculkan beberapa hari tepat menjelang debat. Jadi netizen-netizen yang lain sudah merasa, waduh ini kita akan rame. Dan kubunya Anies juga menyatakan Anies akan ngegas dari segmen 1 sampai segmen terakhir. Ternyata itu tidak terjadi. Padahal di awal itu terlihat bahwa antara kubu 1 dan kubu 2 itu udah saling adu gagasan gitu. Udah rame banget gitu. Nah, tapi akhirnya terus yang awalnya ribut dua paslon ini kelihatan di perbincangan emotion, dan kemudian berubah jadi biru, jadi warna surprise. Loh, kok situasi debat tidak seperti yang mereka harapkan. Gitu. Baik. Ini dikatakan juga oleh Mbak Rustika tadi, pemirsa mungkin Anda juga bisa lihat, kami sajikan juga di layar kaca tentunya data ini adalah isu terbesar yang diberikan tanggapan oleh masyarakat, ada di poin keempat yaitu kecewa dengan debat. Sementara yang pertama 2, 3 tadi adalah masalah stunting, dokter pendidikan. Ini merupakan bahasan-bahasan mengenai debat. Nah, mengenai sentimen dari masyarakat bagaimana melihat performa dari 3 capres itu? Jadi itu sentimen itu benar-benar sangat dinamis sekali gitu Mbak. Jadi kalau kita bisa lihat di data, ternyata sentimen misalnya ya, negatif atau positif, sentimen negatif yang ditujukan kepada Prabowo itu paling tinggi. Postingan ya, kita bedakan antara postingan sama engagement. Postingan itu adalah netizen itu ngepost, ngecut gitu kan. Nah ternyata tuh sentimen negatif yang ditujukan kepada Prabowo itu ada 51,7%. Kemudian sentimen negatif yang ditujukan kepada Anies Baswedan itu ada 20,8%. Sementara sentimen positif yang ditujukan negatif yang ditujukan kepada Ganjar adalah 18,7%. Nah jadi itu adalah situasinya. Tetapi kan kita bicara soal media sosial dan 5 platform tersebut. Sentimen negatif itu kebanyakan dia adanya di platformnya Twitter. Yang dia isinya adalah mengkritik gitu. Nah kalau kita buka lagi, ini menarik Mbak. Karena apa? Ternyata setiap paslon itu memiliki kubu pendukung di masing-masing
platform gitu. Nah, kalau tadi kita melihat fenomena yang menarik adalah Pak Prabowo gitu. Prabowo tadi sentimen negatifnya tinggi banget. Tapi kalau kita lihat di engagementnya, dia engagement untuk sentimen negatif itu hanya 14%. Ganjar ada 10% sentimen negatifnya, Anies ada 20% sentimen negatifnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ternyata netizen, terutama TikTokers, dia merespons berbagai hal yang menurut dia tuh sangat menyentuh emosional ketimbang isu berat tentang debat. Jadi mereka menyatakan bahwa kenapa engagementnya Prabowo jadi sangat rendah sentimen negatifnya? Karena mereka bicara soal Prabowo yang humble, Prabowo yang merangkul, Prabowo yang minta maaf, padahal yang salah kubu yang lain. Nah, seperti itu. Terus kemudian kehadiran influencer itu adalah salah satu hal yang mendukung kenapa sentimen kepada Prabowo menjadi rendah. Gitu. Sementara kalau Ganjar, dia memang paling banyak dia direspon di platform Instagram. Jadi Instagram itu dia banyak sekali mengungkap beberapa visi misi paslon yang kemudian direspon oleh netizen. Karena kan kalau di debat tuh sedikit. Nah, di Instagram itu dia ada visualnya, ada keterangannya lebih panjang, dan netizen memberikan respon di situ. Kalau Anies itu lebih banyak di Twitter gitu. Jadi isu-isu yang terkait sama politik gitu ya, visi misi Anies itu masuknya di Twitter. Baik, Bang Bestari masih bersama kami tentunya. Bang Bestari, kita sudah mendengarkan tadi apa pemaparan dari Mbak Rustika mengenai reaksi masyarakat melalui media sosial, tanggapan mereka. Mereka berharap ternyata Pak Anies ini bisa ngegas pada debat-debat ataupun juga seperti debat-debat sebelumnya. Tapi ternyata memang tidak tampil dengan performa seperti yang biasanya. Bagaimana kemudian, apakah dari kubu 01 ini cukup bisa kekhawatiran? Jangan-jangan kemudian masyarakat suaranya beralih setelah melihat performa Pak Anies semalam, Bang Bestari? Jadi saya kira debat ketiga ini adalah debat ketiga Capres. Ini adalah forum yang menyempurnakan apa yang sudah disampaikan Pak Anies pada performa Pak Anies pada debat pertama dan yang keduanya. Ini yang menyempurnakan bahwa beliau itu mampu kemudian mengorek atau menyempurnakan substansi. Jadi lebih banyak memang kita mendengar kemarin bagaimana Pak Anies kemudian memperbaiki apa yang menyempurnakan bahkan jawaban-jawaban Pak Prabowo gitu dan Pak Ganjar. Nah, kemudian juga satu hal yang menarik adalah Pak Anies juga menyampaikan tentang isu perempuan ya, di mana isu perempuan ini satu-satunya yang disampaikan oleh paslon adalah oleh Pak Anies. Kekerasan yang 3,2 juta terjadi, kemudian yang catcalling itu banyak direspon publik juga. Nah, kemudian yang satu yang lebih menarik lagi adalah ketika beliau membuka dan mengedepankan bahasa isyarat gitu, time for change gitu ya. Bagus sekali, dan ini mudah-mudahan masyarakat dapat menerima bahwa tidak selalu harus dengan keras menyampaikan apa yang menjadi pemikiran, ide atau gagasan, tapi baik juga pada satu kesempatan disampaikan dengan cara yang lebih soft sehingga masyarakat lebih banyak mendengarkan substansi dan mengerti bahwa inilah performa seseorang yang harus menjadi pilihan gitu. Ketimbang kita cuma bersetuju-setuju saja. Tadi ada dikatakan apakah ini sedang mencari negarawan, bersikap seperti negarawan. Kita lagi mencari presiden yang mampu juga kemudian lebih menjabarkan substansi itu dan dimengerti oleh masyarakat. Itu penting juga. Selain ya memang saya melihat tadi ada resume tentang kekecewaan terhadap debat, tapi tidak lebih daripada yang utama tadi soal stunting, di mana mungkin nanti bisa dijelaskan kenapa pertanyaan stunting itu muncul dan kenapa jawabannya seperti itu. Tentu harus dihadapkan kita pada saat ini adalah 3 calon ini adalah putra terbaik, namun tentu kita harus memilih yang paling baik di antara yang baik-baik. Insya Allah tanggal 14 Februari adalah hari perubahan untuk masyarakat Indonesia. Oke, Bang Dhanil, nanti juga mungkin bisa diberikan tanggapan setelah jeda. Karena kalau dari hasil tadi Mbak Rustika data-datanya ternyata kalau Pak Prabowo ini lebih laku
emosinya, kemudian lebih laku citranya yang pada saat kemudian menyampaikan pendapat ini, menerima pendapat dari para rival, kemudian juga sempat meminta maaf kepada para rival selama debat berlangsung, terutama di akhir debat atau penutup debat. Nanti mungkin bisa berikan pandangannya Mbak Daniel. Bang Michael juga, termasuk kalau tadi dikatakan oleh Bang Bestari, Pak Anies ini menjadi satu-satunya capres yang mengangkat isu perempuan. Apakah ini berpengaruh? Apakah kemudian netizen perempuan atau wanita ini jadi semakin banyak berkomentar, termasuk juga soal penggunaan bahasa isyarat? Apakah juga dapat tanggapan positif oleh masyarakat? Tapi nanti tentunya setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan, Bang Daniel. Kalau tadi dari data yang disampaikan oleh Mbak Rustika, kalau di salah satu platform media sosial yaitu TikTok, ini memang banyak engagement, banyak statement positif dari masyarakat, dari netizen kepada Pak Prabowo. Tapi bukan soal visi misinya, bukan soal ide gagasannya, tapi soal bagaimana cara Pak Prabowo bersikap, bagaimana Pak Prabowo ini kemudian meminta maaf pada akhir debat. Apakah ini memang satu strategi, jadi cukup berhasil begitu untuk bisa mendapatkan simpati masyarakat melalui hal-hal seperti ini, Bang Daniel? Mbak Putri, salah satu modalitas penting dari kepemimpinan itu adalah attitude, atau kalau kemudian dalam bahasa agama itu akhlak. Akar kata akhlak itu kholik gitu, dan itu adalah puncak dari kebaikan seseorang, puncak dari moralitas seseorang. Jadi yang ingin ditunjukkan Pak Prabowo sejak awal, negeri ini bisa maju bila kita terus merawat persatuan, bila kita berusaha mengubur benci dan mengubur dendam, apapun itu bentuk benci dan dendamnya. Itulah kenapa simbolisasi penting ucapan terima kasih dan mohon maaf itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Dalam hidup kita kan dua kata paling penting itu adalah ucapan terima kasih, kemudian yang kedua adalah maaf. Dan sebagai bangsa yang besar, ucapan terima kasih dan maaf itu penting sekali. Ketika ini kemudian kita rawat, apapun yang akan kita address bagi kemajuan Indonesia itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah bersama, karena kita sudah mau bareng-bareng guyup gitu untuk mendorong Indonesia yang maju. Nah, Pak Prabowo salah satu concernnya untuk menjaga keadaban dan peradaban Indonesia, bagaimana kemudian kita bisa terus mempersatukan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus paham kompetisi politik itu adalah hal yang biasa. Dalam konteks agama misalnya, ini adalah kompetisi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwasannya Pak Anies berusaha yang terbaik untuk negerinya. Pak Muhaimin pun demikian untuk Indonesia. Pak Ganjar sama, Pak Mahfud pun demikian. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin melakukan yang terbaik buat Indonesia. Dan beliau semuanya berkompetisi untuk Indonesia yang lebih maju. Nah, tinggal keputusan dan kepercayaan itu diberikan kepada rakyat, kepada siapa. Nah, tiga pasangan ini berusaha memperoleh kepercayaan publik tadi, dan sekarang Pak Prabowo ingin mengingatkan kita jangan sampai publik semuanya itu larut di proses debat, larut dalam proses perbedaan yang sudah dilalui beberapa waktu yang lalu, namun harus larut pada proses persatuan. Kompetisi bisa keras, tapi pada akhirnya kita tetap bersatu, kita tetap bekerja bareng-bareng. Baik, Bang Michael. Sementara itu kalau kita lihat Pak Ganjar ini juga termasuk salah satu capres yang kemakan oleh masyarakat, segala macam program yang ditawarkan, ide-ide juga gagasannya, termasuk juga tadi pada saat kita break Mbak Rustika mengatakan pembicaraan stunting yang paling atas adalah pembicaraan Pak Ganjar, kemudian dengan Pak Prabowo mengenai isu stunting itu, bagaimana pandangannya Bang Michael? Ya baik, jadi sebenarnya sebelum ke isu stunting ya, mungkin saya mau tanggapi juga tadi pernyataan dari Bang Daniel ya.
Saya setuju bahwa penting sekali pemimpin itu saling maaf-memaafkan, pastinya. Tapi saya rasa ada beberapa hal yang kita berharap seharusnya dari awal itu tidak perlu dilakukan. Contoh ini yang sempat diungkit juga pada saat Pak Ganjar menanyakan pertanyaan soal internet gratis. Kenapa sampai keluar pernyataan dari capres yang lain, dalam hal ini Pak Prabowo, yang bilang kalau orang yang punya pemikiran internet gratis itu otaknya lamban. Artinya kan itu kalimat-kalimat setelah misalkan menyampaikan itu kemudian minta maaf, ya kita pasti terima lah ya sebagai masyarakat timur, kita pasti akan menerima permintaan maaf orang gitu. Tapi yang kami sayangkan seharusnya tidak perlu ada statement-statement itu dari awal. Dan saya rasa pemilu kali ini tuh masalah etika jadi penting. Memang baru hari ini saja ada putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU melakukan pelanggaran dan diberikan peringatan keras dan terakhir. Ini sudah tinggal 1 minggu menjelang pencoblosan. Bahkan ada keputusan seperti itu karena ada pelanggaran etika. Di awal pada saat Pilpres ini dimulai ada juga pelanggaran etika oleh Ketua MK yang bahkan juga diputuskan ya bersalah, pelanggaran etika berat. Jadi saya rasa di satu sisi kita ada budaya setuju sekali harus maaf-memaafkan. Tapi jangan sampai kita membiasakan juga berbuat salah dan melanggar etika, menabrak aturan. Ini dua hal yang kemudian jangan kita campur aduk. Kita bisa harus ada pernyataan tegas dan kita harus berharap dan menjunjung tinggi standar etika tersebut. Tidak sekedar ya udah kita langgar besok kita minta maaf. Jangan sampai seperti itu juga harapan kami begitu. Nah, tapi masuk ke tadi pertanyaan soal stunting, memang ini menarik. Tadi saya juga sempat perhatikan ya Mbak Tika ya dari paparannya bahwa stunting itu topik yang paling banyak dibicarakan. Dan kalau kita ingat semalam itu kan pertanyaannya muncul dari Pak Prabowo ke Pak Ganjar ya. Bahwa apakah Pak Ganjar setuju bahwa untuk menyelesaikan stunting ini perlu ada program memberikan makan siang gratis gitu. Dan jawaban Pak Ganjar langsung tegas. Tidak sependapat. Kenapa? Karena Pak Ganjar punya pengalaman selama memimpin Gubernur Jawa Tengah bahwa untuk menekan stunting bukan urusan asal kasih makan saja. Tapi ada masalah ibu hamil. Gizi ibu hamil ini sangat penting. Pada saat dalam kandungan itu menentukan anaknya nanti lahir bagaimana. Dan 1000 hari pertama itu adalah 1000 hari yang paling penting. Jadi kalau kita bicara menyelesaikan permasalahan stunting, nggak bisa asal lempar program yang anggarannya besar. Nah, yang ingin disampaikan Pak Ganjar terkait dengan program stunting, bukan kita menegasikan apakah makan siang gratis itu hal yang baik atau enggak, bukan itu. Tapi poin bahwa kalau kita melihat permasalahan di masyarakat, solusinya itu harus tepat sasaran. Kalau masalahnya stunting, solusinya adalah ibu hamil bagaimana, pernikahan dini bagaimana, kemudian masalah anemia, kekurangan darah bagaimana, kemudian gizi untuk bayi di 1000 hari pertama bagaimana. Itu kalau kita mau menyelesaikan masalah stunting. Jadi jangan sampai semua permasalahan, kemiskinan, masalah kelaparan, masalah gizi buruk, masalah stunting, semua itu disatukan di satu kolam, kemudian ada program besar 450 triliun untuk menyelesaikan itu semua. Faktanya nggak begitu. Makanya dalam programnya Pak Ganjar, kita punya 21 program prioritas. Termasuk yang tadi saya sudah sebut, ada 1 sarjana untuk 1 keluarga miskin, kemudian ada program 1 vaskes, 1 nakes di setiap desa dan kelurahan. Kalau kita hitung-hitung untuk melaksanakan semua program itu, kira-kira 400-an triliun anggarannya. Jadi kita kalau bicara soal permasalahan dan solusi, kita analisa. Anggaran 400 sekian triliun, ada 21 program untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Beda pendekatannya mungkin dengan program makan siang gratis yang ya udah 1 program, ratusan triliun untuk menyelesaikan banyak masalah. Nah itu kenapa stunting jadi isu yang penting, karena kita jadi diminta untuk berpikir kritis. Pak Ganjar ingin pada saat kita bahas stunting, kita harus kritis. Benar-benar memahami permasalahannya dan solusinya apa. Baik, Bang Michael sampai di situ, nanti setelah jeda Bang Daniel silakan diberikan tanggapan dari apa yang disampaikan Bang Michael tadi, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bang Daniel untuk bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan Bang Michael tadi sebelum jeda. Silakan Bang Daniel. Ya, pertama yang harus dipahami adalah teks yang disampaikan Pak Prabowo ada selalu menggunakan secara bersamaan teks bahwasannya makan gratis dan pemberian gizi dan susu untuk ibu hamil. Kata-kata itu selalu disampaikan secara bersamaan. Jadi solusi terhadap stunting itu ya tentu memberikan gizi yang cukup untuk ibu-ibu hamil. Kemudian memberikan gizi yang cukup
setelah kelahiran dan sebagainya. Kalau terkaitan itu kan tentu semua pihak, apalagi policy maker paham betul. Jadi itu adalah bagian dari program utama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makan gratis untuk anak sekolah itu punya multiplier efek yang luar biasa. Sudah 76 negara yang mempraktekkan program ini, dan insya Allah kita akan menjadi negara ke-77. Ada konsorsium negara-negara pemberi makan, dan itu sudah menjadi best practice di banyak negara, dan dampaknya itu menjembar ke dampak ekonomi di satu sisi lain juga dampak kesehatan dan dampak-dampak lainnya. Jadi makan siang gratis memang multiple effect, dan dia memberikan perspektif hari ini dan masa depan. Nah, inilah kenapa kami sering menyebutkan event itu tidak tersirat disampaikan oleh Pak Prabowo. Semua program yang dilakukan dan ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pro masa depan, kemudian pro perempuan dan anak, dan pro kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dan itu ditunjukkan dari kecenderungan afirmasi dari program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ketiga, Mbak Putri, mungkin bisa dipersingkat, yang perlu dipahami adalah program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran didesain dengan dua skema. Pertama adalah skema pancing, memberikan pancing, dan kedua skema memberikan ikan. Ya, kan selalu ada kritik, kok bansos terus-menerus kita berikan, kok tidak mendorong yang namanya program entrepreneurship. Kita tidak bisa bicara orang-orang yang lapar kemudian kita kasih pancing. Yang lapar, yang sedang lapar, ya kita harus beri makan terlebih dahulu. Itu yang kita sebut dengan skema ikan. Untuk mereka-mereka yang harus kita dorong dalam jangka panjang, itulah kemudian banyak program-program skema pancing tadi. Kira-kira begitu, Mbak Putri. Baik, sampai di situ dulu mungkin. Nanti ya kalau ada waktu tersisa mungkin juga bisa berikan tanggapan oleh Bang Michael. Tapi Mbak Rustika, seberapa besar sebenarnya suara-suara para netizen ini bisa dikapitalisasi untuk betul-betul menjadi suara bagi para pasangan calon ini pada saat pemilu 14 Februari nanti, belajar ataupun berkaca dari pemilu sebelumnya? Nah, jadi sebenarnya itu ada beberapa riset yang menyatakan bahwa media sosial itu berperan untuk dalam pemilu gitu. Tetapi beberapa pengamat itu menyatakan bahwa antara 9-10% itu mereka memang terpengaruh oleh media sosial gitu. Nah, apakah debat kali ini tuh bisa memberikan dampak kepada pemilih lebih banyak pada pemilih swing voter dan juga kepada mereka yang masih belum memilih gitu, terutama pemilih-pemilih muda. Dan sebenarnya kalau kita buka di data, Mbak, jadi jelang debat terakhir kemarin itu sudah ada harapan netizen. Jadi harapan netizen terbesar itu adalah, yuk teman-teman yang masih belum punya pilihan terkait sama capres, kita nonton bareng yuk di debat kelima gitu. Semoga setelah ini kalian bisa mendapatkan calon presiden yang kalian pilih. Nah, itu benar-benar harapan netizen gitu. Baik. Ya, pembahasan sebenarnya masih banyak yang bisa dibahas, sangat seru, tapi sayangnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita kali ini. Mbak Rustika, terima kasih. Bang Michael, terima kasih. Bang Daniel, terima kasih. Bang Bestari juga terima kasih. Tentunya ya apa yang kita bahas juga bisa menjadi bekal Anda sebelum Anda menuju ke TPS 14 Februari mendatang, karena kami kabarkan Anda putuskan. Selanjutnya Ken Ana akan menemani Anda dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya. Ken Ana. Ya, betul sekali Putri Viola dan pemirsa, itu tadi pembahasan review dari debat pamungkas yang berlangsung kemarin pemirsa. Tapi apakah Indonesia Malam masih memiliki informasi untuk Anda? Sebanyak 32 tempat yang dipersiapkan menjadi tempat pemungutan suara terendam banjir. Ke-32 tempat pemungutan suara atau TPS yang masih terendam banjir tersebut berada di Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Masih meluapnya Sungai Batanghari membuat banjir masih menggenangi daerah pesisir timur laut Sumatera dalam wilayah Jambi tersebut. Pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah melaporkan dan meminta pihak KPU Kabupaten untuk segera merealisasikan pemindahan TPS di daerah-daerah rawan banjir tersebut. Sementara pihak KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan telah merealisasikan pemindahan TPS-TPS yang dalam kondisi banjir ke tempat yang lebih aman. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tuban, Jawa Timur membuat sejumlah kawasan terendam banjir bandang. Banjir dengan ketinggian 50 hingga 60 cm membuat kendaraan roda 2 banyak yang mogok. Selain menggenangi jalan, banjir juga merendam puluhan rumah warga. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur membuat sejumlah jalan raya dan rumah warga terendam banjir. Seperti yang terpantau di Jalan Pramuka, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban. Tingginya intensitas hujan membuat air di dalam trotoar meluap dan memenuhi jalan raya. Akibatnya jalan beraspal sepanjang 50 meter ini menjadi kubangan air. Banjir membuat kendaraan roda 2 banyak yang mogok. Beruntung warga sekitar bersedia menjadi relawan untuk membantu pengguna jalan yang melintas. Menurut warga, banjir seperti ini kerap terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan perbukitan kapur yang ada di selatan Tuban Kota. Air kiriman tersebut kemudian menerjang kawasan kota. Selain menggenangi jalan raya, air juga masuk dan membanjiri sejumlah rumah warga. Salah satunya seperti yang terjadi di Dusun Karangrejo, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh. Air bercampur lumpur masuk dan memenuhi rumah warga. Guna mengurangi jumlah air yang masuk, warga menumpuk sak berisi pasir di pintu rumah. Setelah beberapa jam kemudian, banjir akan berangsur-angsur surut. Hujan deras yang terjadi pada Senin siang mengakibatkan sejumlah ruas di ibu kota tergenang air. Salah satunya di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Genangan air setinggi 40 hingga 50 cm terjadi di Jalan Ciledug Raya, perempatan Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain disebabkan hujan deras yang terjadi di kawasan tersebut, saluran air yang tak mampu menahan banyaknya debit air hujan memperparah genangan tersebut. Meski masih bisa dilalui kendaraan roda 4, puluhan kendaraan roda 2 yang memaksakan kendaraannya untuk melintasi genangan terpaksa mengalami mati mesin. Empat komplotan pelaku penipuan dengan modus hipnotis diringkus polisi usai membujuk korban untuk membeli batu merah delima. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 4 komplotan pelaku penipuan dengan modus hipnotis diringkus polisi usai membujuk korban untuk membeli batu merah delima. Pelaku menghipnotis dan membujuk korban ke ATM dengan menguras uang di rekening korban senilai 30 juta rupiah. Para pelaku meminta ATM beserta nomor PIN dan kemudian menguras isi ATM. Setelah buron hampir 3 hari, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 378 jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kita akan coba perbarui informasi mengenai peristiwa ini pemirsa bersama dengan Ibtu Juherdi Sumandi, Kasat Reskrim Polres Lampung Barat. Selamat malam Pak Juherdi. Selamat malam Bu. Ya, Mbak Ana. Ya,
Pak, berapa orang yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus hipnotis yang dilakukan ini? Yang sudah kita lakukan penangkapan ini ada sebanyak 4 tersangka, Bu, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Bagaimana sebenarnya, Pak, para pelaku ini melancarkan aksinya? Apakah memang mereka selalu melaksanakannya berbarengan, berempat, atau seperti apa modus yang digunakan? Ya, jadi dapat kita jelaskan bahwa memang para pelaku ini memiliki komplotan. Jadi 4 orang pelaku ini bersama-sama dan mereka memiliki perannya masing-masing gitu. Jadi ada yang bagian penyetopan mencari korban, ada yang sebagai pembeli, dan ada juga sebagai bos besar yang akan membeli batu merah delima tersebut. Apakah dalam setiap... Sehingga mereka, baik, gimana Mbak? Ya, silakan dilanjutkan Pak Herdi. Nah, jadi mereka ini membuat skenario, sudah memang sebelum melakukan kejahatan ini mereka sudah membagi tugas. Ada yang bagian membawa kendaraan, ada yang mencari korban, ada yang meyakinkan korban, dan ada yang nanti sebagai ustadz, berpura-pura sebagai ustadz yang akan membeli batu merah delima tersebut dengan harga yang sangat fantastis, yaitu sebesar 500 juta. Sehingga inilah yang mempengaruhi pikiran korban bahwa dia akan mendapatkan uang yang lebih besar. Sehingga dia mau terhipnotis lah dengan komunikasinya para pelaku ini gitu, Bu. Apakah modus yang mereka lakukan dari setiap aksinya ini selalu sama, dan korban seperti apa yang disasar oleh para pelaku, Pak, termasuk tempat yang sering kemudian menjadi lokasi mereka melancarkan aksinya? Ya, jadi para pelaku ini memang sudah berangkat dari wilayah Pekanbaru, itu mereka sudah merencanakan jauh-jauh hari. Jadi sebelum sampai ke wilayah kita di Lampung Barat, bahwa mereka mencari korban juga di wilayah Bengkulu, di Curug Bengkulu, kemudian di mana, kemudian barulah masuk ke wilayah kita di Lampung Barat. Dan ini juga mereka di dalam setiap perjalanan mereka selalu mencari korban. Namun ada beberapa korban yang mungkin tidak memiliki uang, sehingga tidak terjadilah aksi hipnotis dan penipuan ini gitu. Tetapi yang di Lampung Barat ini mereka menemukan ada petani kopi kita ya yang menjadi korban, sehingga inilah yang mengalami kerugian sebesar 30 jutaan. Jadi mereka ini mencari korban ini ngacak siapa saja yang mereka ajak komunikasi dan bisa mereka hipnotis, sehingga itulah yang menjadi target mereka. Yang penting korban ini memiliki uang, baik itu di ATM maupun itu di kantong mereka ataupun di rumah, mereka akan kejar terus. Yang penting mereka akan mendapatkan uang tersebut. Intinya seperti itu, Bu. Sudah berapa lama para pelaku ini melancarkan aksinya dan berapa banyak yang sudah menjadi korban? Ya, yang dari pengakuan sementara ini kita masih dalami. Dari pengakuan mereka sudah 10 hari mobile, Bu. Jadi mereka jalan dari Pekanbaru, di tempat ada kota, ada wilayah yang mereka yakin ini akan ada korban. Ada beberapa korban yang mereka sudah lakukan komunikasi, namun korban tersebut tidak memiliki uang, sehingga dengan adanya tidak uang itu maka menurut mereka tidak berhasil. Tapi korban-korban mereka ada beberapa yang sudah mereka ajak komunikasi, seperti itu, Mbak Ana. Oke, aksi mereka ini bisa terungkap awalnya bagaimana, Pak Juherdi? Ya, jadi ini awalnya kita melakukan pengungkapan perkara ini setelah korban mengalami dihipnotis oleh para pelaku, kemudian dia kembali ke rumah. Sesampainya di rumah dia baru sadar bahwa ATM dan PIN-nya juga sudah diberikan kepada para pelaku ini, sehingga dia berpikir, loh saya kenapa ya tadi ya, seperti itu, Bu. Jadi mereka
Kemudian korban ini komunikasi dengan keluarganya dan kemudian diarahkan untuk melapor ke Polres Lampung Barat. Dan kita juga dari para pelaku ini, karena kita pastikan bahwa pelaku ini mengendarai kendaraan, dan kemudian kita lakukan pengejaran karena pelaku ini lari lagi ke wilayah Metro Lampung, Bu, di wilayah kita, dan di sana pun ada korban yang jadi target mereka. Namun itu tadi yang saya sampaikan bahwa korbannya sudah berkomunikasi dengan para pelaku namun tidak memiliki uang sehingga tidak terjadi. Oleh informasi-informasi inilah yang kita kejar sehingga kita lakukan penangkapan terhadap pelaku ini bersama-sama tim TK Polda Lampung, Polres Lampung Barat. Baik, terima kasih Ibtu Juherdi Sumandi, Kasat Reskrim Polres Lampung Barat atas informasinya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Kita beralih ke informasi lainnya. Mahasiswi Universitas Sriwijaya tewas dibegal di jalan menuju perkantoran Pemda Ogan Ilir. Polisi masih melakukan proses penyidikan terhadap pelaku yang diduga berjumlah 2 orang. Di lokasi inilah pemirsa, Nashwa Keisha Swira, mahasiswi Universitas Sriwijaya meregang nyawa setelah dibegal kawanan begal bersenjata api. Kejadian tersebut bermula saat korban bersama rekannya sedang jalan pulang untuk ke kosan mereka. Di lokasi kejadian, korban ditanyai 2 orang yang tidak dikenal menanyakan lokasi tempat memancing. Menurut kesaksian, pelaku menodongkan senjatanya, kemudian menyerang korban, meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Satuan Reskrim Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan melakukan pengejaran terhadap pelaku pembegalan. Berharap pelaku segera menyerahkan diri secepatnya. Sebelum akan diambil tindakan tegas tentunya dari pihak kepolisian. Kejaksaan Negeri Cianjur menetapkan 3 orang pegawai BUMD Cianjur sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sebesar 2,7 miliar. Para tersangka memakai uang hasil korupsi untuk membayar hutang di pinjaman online. Setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 4 jam, Kejaksaan Negeri Cianjur, Jawa Barat menetapkan 3 orang tersangka pegawai BUMD Cianjur Sugih Mukti, yakni AH, Manajer Sales, FMR, Supervisor Sales, dan RTP, Supervisor Operasional. Dari hasil pemeriksaan kepada ketiganya, uang penyertaan modal di perusahaannya hampir 2,7 miliar rupiah dibelanjakan secara fiktif untuk hasil pertanian oleh para tersangka. Modus para tersangka yakni dengan membuat kwitansi palsu dan untuk memuluskan aksi jahatnya, para tersangka membuat lebih dari 3 buku rekening. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, penyelidikan kasus ini dilakukan sejak Oktober tahun 2023 lalu. Para tersangka mengeluarkan uang perusahaan dengan alasan untuk dibelanjakan hasil pertanian, namun uang tersebut malah dibagikan ke masing-masing tersangka melalui rekening yang berbeda. Uang hasil korupsi digunakan para tersangka untuk membayar hutang di pinjaman online dan sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu ketiganya dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polda Metro Jaya periksa artis Tamara Tiasmara terkait dengan kasus kematian anaknya yang diduga tenggelam di salah satu kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain Tamara, sopir pribadinya pun juga ikut diperiksa oleh penyidik kepolisian. Kuasa hukum Tamara mengatakan pemeriksaan hari ini hanya akan memberikan keterangan lengkap kepada penyidik untuk mengetahui penyebab kematian anaknya. Selain itu, Tamara Tiasmara juga mengaku siap apabila penyidik meminta untuk melakukan visum maupun otopsi terhadap jasad anaknya guna memudahkan proses penyidikan kasus tersebut. Oke, Bang. Atau segala macam yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan, kepentingan hukum yang berjalan, klien kami sudah siap ya. Meninggal yang pas renang, saya juga baru. Akibat luput dari perhatian orang tua, bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas tenggelam di kubangan tempat pembuangan sampah ilegal.
Keluarga korban menangis histeris mendapati korban dalam kondisi tak bernyawa. Tangis keluarga korban tak terbendung saat jasad Muhammad Akbar Maulidin, bocah berusia 7 tahun, tiba di rumah duka. Putra kelima dari 6 bersaudara pasangan Aqua Nuryana dan Yani Nur Hasanah ini ditemukan tewas di galian yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal di Kampung Harapan Baru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang. Peristiwa naas bermula saat korban bersama teman sebayanya bermain di lapangan bola yang berdekatan dengan galian tempat pembuangan sampah ilegal. Diduga korban terpleset hingga tenggelam di galian sedalam 4 meter. Sejumlah rekan korban sempat berupaya melakukan pertolongan terhadap korban, namun korban tidak terselamatkan. Warga yang melakukan penyelamatan mendapati korban telah tak bernyawa dan mengambang di permukaan air. Saya tahu itu bocah udah ada di atas darat ya, cuma posisinya baju udah rada kering. Kemungkinan bocah itu udah lama di darat, dianuin sama teman-temannya, ditekin ke atas. Dicek dulu kan, di situ kan ada yang lebih tua kan ya, takutnya kurang percaya atau gimana kan ya. Ada saksinya tuh lagi, orang yang kedua itu dicek udah nggak ada, makanya langsung dibawa ke tempat lokasi pendiaman. Pihak kepolisian sektor Cikarang Utara dan tim identifikasi Polres Metro Bekasi yang mendapat laporan langsung melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Peristiwa tersebut kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Informasi tersebut pemirsa menjadi penutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, Putri. Ya, betul sekali Kang Ana, dan juga sesaat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan fakta yang akan mengungkap mengenai upaya teroris untuk menggagalkan pemilu. Kami akan kembali lagi esok mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan. Saya Putri Viola. Dan saya Kang Ana serta teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Nutrif Benekol. Wadimor, tentu sarung kita.